wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban wahai generasi emas Indonesia bersama Aksi Pro. Aku siap pondok Ramadan online. Kisah Islami bersama Umi Nurul. Ya anakku, pada video kali ini Umi akan berkisah tentang Abu Dujanah yang membuat Rasulullah berderai air mata. Ya, Abu Dujanah yang membuat Rasulullah berderai air mata. Kisah sahabat yang membuat Rasulullah meneteskan air mata. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Pada suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi kepada Abu Dujanah. Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujanah memulai ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Kami sekeluarga memang orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang ya Rasulullah. Sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya, kata Abu Dujanah. Suatu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan ya Rasulullah. Tampak anakku mengunyah kurma basah dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak kami ya Rasulullah. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, nak, jangan kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Jangan kau permalukan ayahmu ini, nak. Anakku menangis ya Rasulullah. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu, nak. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak ya Rasulullah. Mendengar itu,
Mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasul mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Camkan itu. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq datang, lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini atau lebih bagus jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual kurmanya. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu, kata Rasulullah. Mendengar sabda Nabi, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. Istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Subhanallah, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan dengan tiada tara. Hah? Kok bisa seperti ini? Hah? Pohon kurmaku? Anakku, demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Hikmah apa yang bisa kita petik? Iya, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujanah. Ya anakku, demikian tadi Umi telah berkisah tentang Abu Dujanah yang membuat Rasulullah berderai air mata. Terima kasih, semoga kita semua dapat mengambil hikmah pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.